Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia, dengan Nela Luki di sini. Hari ini kita akan membahas terkait dengan apa sih yang bisa kita lakukan kalau orang tua kita sudah meninggal dunia. Banyak teman-teman yang bisa kita lakukan sebagai pengabdian untuk orang tua kita kalau orang tua kita sudah meninggal dunia. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Sebelum teman-teman saksikan video ini, teman-teman jangan lupa subscribe dulu ya videonya dan klik tombol loncengnya agar teman-teman selalu dapat video terbaru dari saya. Dan ini cukup kok untuk menyemangati saya untuk mengembangkan channel ini dan agar channel ini berkembang serta bisa bermanfaat untuk orang lebih banyak. Nah teman-teman, saya tunggu 5 detik dari sekarang. Teman semua, banyak kita yang sedih ketika orang tua kita meninggal dunia. Dan biasanya kesedihan itu akan bertambah-tambah semakin banyak karena dua hal. Yang pertama, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa ketika dia hidup. Yang kedua adalah karena kita tidak tahu mau melakukan apa ketika dia sudah meninggal dunia. Nah, dua hal ini menyebabkan kesedihan kita terus bertambah ketika orang yang kita sayangi meninggal dunia. Nah, teman-teman, video ini saya akan menginformasikan kepada teman-teman semua tentang apa sih yang dapat kita lakukan untuk orang tua kita, untuk saudara kita, untuk seluruhnya ketika mereka telah meninggal dunia. Saya awali ini dengan satu teks hadis yang mengatakan bahwa ketika meninggal Bani Adam, maka terputus amal Bani Adam itu kecuali 3 hal. Doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Teman-teman, hadisnya ini benar bahwa ketika orang sudah meninggal, maka udah terputus amalnya untuk orang yang meninggal dunia. Kecuali 3 hal. Tapi ingat teman-teman, yang terputus adalah amal orang yang meninggal saja. Ya, dalam hadis itu inqata amaluhu, terputus amalnya. Amal yang terputus itu hanya amal orang yang meninggal dunia. Adapun amal orang hidup untuk orang meninggal itu tetap tidak terputus. Faktanya, banyak sekali Rasulullah mengajarkan kita untuk mendoakan kaum muslimin dan muslimat yang telah meninggal dunia. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih Kak Nela yang dapat kita lakukan untuk saudara kita yang meninggal dunia? Yang pertama adalah kita khatamkan Quran untuk orang tua kita yang meninggal dunia. Aduh, gimana Kak caranya? Caranya begini teman-teman. Teman-teman beli Quran yang buatan Madinah yang 1 juznya itu 10 lembar. Nah teman-teman, ketika 1 juznya 10 lembar, berarti teman-teman coba baca 2 lembar setiap habis sholat. 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Nah teman-teman, 2 lembar berarti 4 halaman. Teman-teman baca itu dalam 1 hari berarti 2 lembar kali 5 kali sholat berarti 10 lembar. Artinya dalam 30 berarti 1 juz dong. Nah berarti teman-teman dalam 30 hari sudah khatam Quran 1 bulan untuk orang tua kita yang meninggal dunia. Nah teman-teman semuanya, teman-teman bisa buat program loh untuk orang tua yang meninggal. Misalnya dalam 10 tahun saya pengen khatamkan Quran nih untuk orang tua saya di bulan Januari, di bulan Juni, atau di bulan Agustus, berarti 3. Atau dalam 1 tahun di bulan Januari, di bulan Agustus, berarti 2 kali. Ayo kita khatamkan Quran dan kita wasilahkan, kita doakan untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia. Oh Kak Nela, saya nggak bisa nih khatamkan Quran untuk orang tua kita yang meninggal. Ya udah teman-teman baca jantungnya Al-Quran. Apa itu jantung Quran? Jantung Quran adalah Yasin. Kenapa dia mesti Yasin? Karena dia adalah jantungnya Al-Quran. Nah teman-teman, jadi baca Yasin tuh nggak masalah. Yang masalah adalah kalau yang dibaca tuh Yasin melulu, ayat lain tak dibaca sampai kita pun meninggal. Itu baru masalah ya. Kirimkan Quran sampai khatam, kemudian kirimkan Yasin, kemudian baca Ummul Quran Al-Fatihah setiap habis sholat. Nah teman-teman, kalau bisa breakdown ini ke dalam kehidupan sehari-hari,
Hatamkan Quran 3 kali setahun, kemudian baca Yasin misalnya setiap hari Jumat, lalu kemudian baca Al-Fatihah setiap habis sholat. Nah ini udah 3 loh. Nah kalau ini bisa kita lakukan, saya rasa nggak ada orang yang takut meninggal dunia. Kalau ini kita lakukan, saya rasa tidak ada orang yang takut akan kematian. Kalau ini kita lakukan, saya rasa tidak akan ada orang-orang yang jahat. Karena orang-orang selalu ingin berinvestasi untuk kehidupan akhiratnya, sehingga kalau dia meninggal, dia pengen didoakan. Nah teman-teman semuanya, ini yang ketiga. Yang keempat adalah teman-teman, apa yang bisa kita lakukan untuk saudara kita yang meninggal dunia? Yang keempat adalah kita senantiasa melakukan wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah itu adalah menjadikan amal kita untuk menghubungkan agar doa kita dikabulkan. Saya ambil contoh misalnya kita baca Quran, lalu kita berdoa, ya Allah ya Tuhan, saya baca Quran. Mudah-mudahan dengan baca Quran ini lapanglah kuburan emak saya. Ya Allah ya Tuhan, saya infak. Mudah-mudahan dengan infak ini ringan siksa kubur atuk saya misalnya. Ya Allah ya Tuhan, saya sedekah. Mudah-mudahan dengan sedekah ini dapatlah orang tua saya menjawab pertanyaan malaikat di kuburnya. Ya Allah ya Tuhan, saya infak. Mudah-mudahan dengan infak ini ringan siksa kubur orang tua saya. Nah wasilah ini adalah mengganti amal kita untuk kebaikan orang yang meninggal dunia. Teman-teman, sering saya dapat pertanyaan, wasilah itu beda loh dengan nazar. Kalau wasilah kita berbuat baik dulu dan kita berdoa atas kebaikan kita. Tetapi kalau nazar dia tercapai dulu, baru kemudian kita berbuat baik. Tapi ingat ya, nazar ini harus jelas. Misalnya kita berdoa, ya Allah nanti kalau lahir anak perempuan, saya akan potong kambing 1 ekor. Kapan? Jelaskan waktunya. Jangan ketika kita bernazar, ya Allah nanti ketika anak saya lahir wanita, perempuan, saya akan bernazar potong 1 ekor kambing. Anaknya udah gede, kambing nggak juga dipotong-potong. Ya Allah kalau saya lulus PNS nanti saya umroh. Udah golongan 4A, umroh kagak jadi-jadi. Jadi nazar itu harus jelas waktunya. Ya, jangan nazar itu nggak jelas waktunya. Oke, nah wasilah itu adalah melakukan sesuatu untuk orang tua kita yang meninggal dunia. Ya, untuk orang tua kita yang meninggal dunia, itu yang nomor 4. Yang nomor 5 adalah teman-teman, adalah ziarah. Kita pergi ziarah ke makamnya. Suatu ketika Rasul jalan di antara 2 kuburan. Kuburan sebelah kanan ada mayat yang sedang disiksa karena kencing tak cewek. Kuburan sebelah kiri, kuburan sebelah kiri ada mayat yang sedang disiksa karena kencing berdiri. Lalu Abu Bakar ngikut dari belakang. Lalu Abu Bakar bertanya kepada Rasul, ya Muhammad, kau sedang apa? Apa kata Muhammad? Saya sedang membersihkan kuburan ini. Ngapain kau bersihkan kuburan ini ya Muhammad? Saya ingin meringankan beban siksa ahli kubur. Artinya jangankan mendoakan, membersihkan kuburan saja itu meringankan siksa. Lalu Rasul ambil air putih, Rasul siram di atas kuburan itu. Lalu kemudian Abu Bakar bertanya, ngapain engkau ya Muhammad? Maka Muhammad berkata, saya ingin memberikan istirahat siksa bagi ahli kubur sampai air ini kering. Maka adat Indonesia tak bertentangan dengan syariat dalam sebuah jurnal. Kenapa? Kalau kita ke kuburan kan kita bersihkan kuburannya, itu ringan siksanya. Kita siram pakai air, maka istirahatlah siksanya. Makanya kuburan itu ya jangan dikasih atap deh. Karena setiap air hujan yang jatuh, itu mayat tidak akan disiksa sampai air itu kering. Makanya hujan itu rahmat bagi sekalian alam, rahmat bagi tumbuhan, rahmat bagi hewan, rahmat bagi ahlul mayit. Nah teman-teman semua, katanya karena ziarah kubur itu nggak boleh. Ya dulu memang Rasul pernah mengharamkan wanita untuk ziarah kubur, tetapi hadis itu sudah mansuh dan sekarang dibolehkan. Nah teman-teman, cuman yang tidak boleh dalam ziarah kubur adalah mengkeramatkan kuburan atau meminta doa kepada kuburan. Misalnya ada kiai kita meninggal, lalu kemudian kita datang ke kuburan itu dan kita minta doa, itu salah. Atau kemudian kita berbicara dengan ahli kubur. Saya pernah melihat orang ziarah dan dia bercerita, Bu, iya saya datang nih, doakan saya ya, lapang-lapang di kuburan ya Bu, doakan saya, mudah-mudahan semuanya sehat. Wah itu nggak boleh. Gimana kalau ibunya ngomong dari dalam kuburan, iya hati-hati ya, kan jadi lucu gitu. Nah teman-teman semua, ini guyon, tapi ini fakta. Jangan bercerita kepada orang yang ada di kuburan. Tugas kita hanyalah berziarah, ziaratul kubur, li ahli kubur. Ziarah kubur itu untuk orang yang meninggal dunia. Nah teman-teman semua, selanjutnya adalah apa yang dapat kita lakukan nih untuk orang tua kita yang meninggal. Nah ini paling penting teman-teman, jaga hartanya.
Maksudnya jaga harta apa? Nah, saya banyak melihat fakta. Udah 15 tahun saya berdakwah teman-teman. Banyak sekali saya mendapatkan laporan. Ustazah Nela, Kak Nela bantu apa nih? Orang tua saya meninggal, baru diantar ke kuburan siang. Nah, malamnya anak-anak udah rebut warisan. Ini na'udzubillah. Bukan tidak boleh membagi warisan. Silakan membagi warisan karena itu adalah hak orang hidup. Tetapi ada adab membagikan warisan. Pertama apa? Pertama, hilangkan dulu suasana duka. Jangan kita masih sedih, kita udah bicara warisan. Kemudian yang kedua, jangan berkelahi karena warisan. Kenapa? Karena kalau kita berkelahi karena warisan, itu orang tua kita tak tenang teman-teman. Dan tidak ada orang yang selamat ketika memakan warisan yang banyak. Sisakan untuk orang yang meninggal. Kenapa? Ya bisa wakaf atas nama dia, bisa infak atas nama dia, bisa kurban atas nama dia, ya. Sehingga orang tua kita merasakan dari usaha dan kerja kerasnya. Ya bisa beli semen dan kemudian diinfakkan ke masjid atas nama dia. Nah, ini merupakan satu momentum kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Nah, teman-teman mungkin pernah lihat Quran Yasin yang ada foto orang di depannya, atau teman-teman pernah lihat Al-Quran yang ada foto orang di depannya. Nah, ada bapak-bapak yang datang ke tempat saya dan dia protes, Ustazah Nela, Kak Nela, tolong sampaikan ini kepada jamaah bahwa ini syirik. Saya bilang, dari mana Pak syiriknya? Ya ini kan syirik, masa di Quran Yasin ada foto orangnya? Pak, ini bukan syirik. Ada seseorang yang meninggal dunia, lalu orang meninggal dunia ini meninggalkan harta, lalu kemudian anaknya soleh, lalu anaknya mencetak Quran Yasin, lalu ditaruhnya foto bapaknya di depan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah ayahanda kami Fulan bin Fulan, mohon doa. Lalu dia bagikan Quran ini kepada orang banyak. Apa makna? Dia berharap ketika kita membaca itu Quran, kita wasilahkan, kita doakan untuk bapaknya yang meninggal dunia. Jadi kalau teman-teman dapat Yasin, jangan dilihat-lihat aja fotonya. Itu mayat itu bukan selfie, tapi dia minta wasilah. Ahli waris meminta wasilah supaya kita mendoakan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Itu sebab banyak Quran wakaf. Nah, dari mana datang Quran wakaf itu? Bisa jadi dari uang mayit, bisa jadi dari uang orang yang hidup yang kemudian dia wakafkan untuk orang tuanya yang meninggal dunia. Oke, ini yang selanjutnya. Yang nomor berapa? Yang satu adalah khatamkan Quran, kirimkan Yasin, Al-Fatihah, kemudian wasilah, ziarah kuburnya, jaga hartanya. Nomor 7 yang paling penting adalah teman-teman, ketika yang sekarang orang tuanya masih hidup, jangan lupa usahakan fardu kifayahkan dia. Saya sudah 15 tahun mencoba untuk membantu masyarakat dalam memandikan jenazah atau mengkafani jenazah. Saya kalau ada orang meninggal atau ada jenazah yang meninggal, saya jujur aja, saya nggak sedih dengan orang meninggalnya karena itu qadarullah, itu takdirnya. Saya yang sedih adalah melihat orang hidupnya, melihat anaknya ada 12 orang nggak bisa ngapa-ngapain, ya rambutnya spike, ganteng, yang perempuannya cantik-cantik, tapi ketika orang tuanya meninggal dia cuma bisa berpangku tangan aja, dia nggak tahu apa yang mau dia lakukan. Nah, kalau bisa kami ini hanya sebagai petunjuk saja, yang menyiram tetap anaknya. Kalau bisa kami cuma mengawasi aja, Bu, nih siram nih, ayo ini disiram, ayo hati-hati jangan sampai mayatnya kesakitan, ayo ini kapannya digulung ke sini. Nah, kalau bisa sih orang yang paham itu hanya mengajarkan, yang mengerjakan adalah anak karena itu pengabdian terakhir. Cuman yang terjadi adalah justru yang mengerjakan adalah kami-kami. Nah, ada sebagian anak yang dia mampu melakukan. Cuma banyak faktor teman-teman. Kadang-kadang ya saya memaklumi kita nggak bisa untuk maksimal memandikan, mengkafani orang tua kita. Karena memang kita sedang sedih ya. Karena orang tua saya masih hidup. Dan saya juga berharap nanti ketika orang tua saya meninggal, ya saya bisa dan saya kuat untuk melakukannya. Memang kadang bercampur dengan sedih. Tapi mau nggak mau ini adalah pengabdian terakhir teman-teman. Nah, kalau kita ketika orang tua kita meninggal, kita nggak kuat, kita pingsan-pingsan, siapa yang memberikan pengabdian terakhir untuk orang tua kita? Jadi ketika dia hidup, berbaktilah, sehingga ketika dia meninggal kita kuat. Nah, teman-teman, ini beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk keluarga kita yang meninggal dunia. Nah, saya akan lanjutkan teman-teman video ini tentang apa sih pengabdian yang bisa kita lakukan ketika orang tua kita masih hidup, sehingga ketika dia meninggal kita tidak galau terlalu berlebihan, sehingga kita bisa menyolatkan dia, kita bisa memandikan dia, kita bisa
mengkafani dia. Nah, saya yakin nih, teman-teman, kalau yang menonton video saya ini adalah ibu-ibu yang orang tuanya udah meninggal, share video ini kepada anak-anak muda. Saya percaya dan yakin bahwa setiap orang tua yang menyaksikan video ini tidak berharap bantuan anak di dunia. Karena anak ini kalau kita besarkan dia yang laki-laki S1, S2, S3, S cendol, S pukat, S tontong, belum lagi dia balas budi dia udah punya istri. Betul tidak? Betul. Tulis di kolom komen jika katakan betul. Kalau dia perempuan, kita besarkan dia cantik-cantik, belum dia sempat balas budi, dia udah nikah dengan orang lain, malah cucu yang dititip ke kita. Artinya mengharapkan bantuan anak tidak bisa di dunia. Kenapa kita harus solehkan anak kita? Karena bantuan yang kita harapkan investasi untuk anak adalah ketika kita sudah meninggal. Ketika dia sudah meninggal, dia tahu apa yang mau dia lakukan. Maka ini akan menjadi investasi kita. Kita lagi dicambuk nih oleh malaikat, datang anak kita nyiram, berhenti malaikat menyiramnya. Jadi teman-teman, jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Karena ini kebanyakan harus diketahui oleh anak muda. Supaya dia bisa tahu apa yang dia lakukan untuk orang tuanya yang meninggal dunia. Saya simpulkan, kirimkan Quran sampai khatam, kirimkan Yasin, Al-Fatihah, perbanyak wasilah, ziaratul kubur, jaga hartanya, dan fardu kifayahkan kalau dia meninggal dunia. 7 hal ini harus diketahui oleh anak muda supaya kita masih bisa bermanfaat kalau orang tua kita sudah meninggal. Sehingga kalau orang tua kita meninggal, kita tak bingung, kita mau ngapain ya. Bahkan saya sedih betul ada seorang anak yang dia nggak tahu di mana kuburan orang tuanya. Ternyata kuburan orang tuanya sudah bercampur dengan ilalang, na'udzubillah. Buat apa anak dibesarkan 12 orang, 15 orang tetapi menjadi begitu? Oh, Ustazah Nela, Kak Nela, anak saya ternyata tidak berbakti sampai sekarang masih jadi anak yang tidak baik. Jangan berputus asa. Wala ta'asu min ruhillah. Jangan berputus asa atas rahmat Allah. Bisa jadi ketika kita akan meninggal dia bertaubat. Bisa jadi ketika kita sudah tiada dia juga bertaubat. Kita tetap berharap anak kita ini berada di jalan yang benar supaya dia menjadi anak yang soleh. Walaupun sekarang dia belum soleh, kita jangan berputus asa karena kita bukan memberi hidayah. Allah yang akan memberi hidayah pada tempat yang tidak kita duga-duga. Kalau anaknya soleh, pertahankan, berikan pujian, berikan yang terbaik. Kalau anaknya belum soleh, jangan putus asa. Anak-anak yang soleh tetap akan bisa melakukan ini dan hidayah Allah tak datang kecuali bagi orang yang mau menjemputnya dan kita tidak tahu kapan di mana hidayah itu datang. Share video ini, like kalau teman-teman suka, dislike kalau teman-teman gak suka, dan jangan lupa sekali lagi subscribe video ini dan teman-teman silahkan tonton video saya yang lain supaya bisa lebih bermanfaat. Nah teman-teman semuanya, demikian dari saya Nela Luki. Sampai ketemu di video-video selanjutnya dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.